mata pelajaran PPKN pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketuanya sadar? Silakan. Doa mulai. Selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Putra. Putra kenapa tidak masuk? Putra izin. Silakan bawa bukunya dikeluarkan semuanya. Buku tulisnya, buku paketnya dikeluarkan, HP-nya dimasukkan terlebih dahulu ya, karena belum saatnya menggunakan HP. Sebelum kita memulai materinya, mungkin ada yang masih ingat materi pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kedaulatan, yaitu khususnya kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Setelah kalian diskusi kemarin, kita mengetahui kedaulatan yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa saja? Rakyat, kemudian hukum. Terus kemudian coba sebelum kita masuk ke materi demokrasi, dari kalian mungkin ada yang mengetahui apa itu demokrasi. Yang bisa raise hand. Demokrasi tidak asing kan ya, demokrasi ya? Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Itu ada sebuah gambar. Gambar apa? Gambar pemilu. Atau lebih tepatnya itu adalah gambar apa namanya? Coblosan. Kertas itu namanya apa? Seperti yang kalian namanya adalah surat suara. Ya, ketika pemilu, ketika coblosan, kertas itu namanya adalah surat suara. Ini adalah salah satu contoh surat suara pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Nah, terus kemudian hubungannya dengan demokrasi yang pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tadi apa kira-kira dengan surat suara? Hubungannya kira-kira apa? Pembentukan pemerintah yang lain. Apa hubungannya surat suara dengan demokrasi? Ketika ada surat suara, berarti di situ ada proses pemilu kan? Ada proses pemilihan umum. Dan terus hubungannya pemilu dengan suara demokrasi apa? Bahwa pemilu merupakan contoh atau penerapan dari demokrasi, ya kan? Iya. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah tadi mengenai pengertian demokrasi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri itu apa saja. Yang terakhir adalah penerapan demokrasi khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini pengertiannya. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos sendiri artinya adalah rakyat dan kratein adalah pemerintahan. Makanya demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Bahwasanya pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terus kemudian yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi. Contohnya apa organisasi? OSIS. Misalnya kalian ingin ikut organisasi OSIS, ya silakan, karena tidak diberikan batasan. Kalian ingin ikut pramuka misalnya, ya silakan. Ya, semua organisasi berhak kita ikuti karena kita negara demokrasi, gitu ya. Beda dengan dulu ketika Orde Baru yang namanya partai politik yang boleh ikut pemilu hanya berapa kemarin? 3. Apa saja? Ayo, apa saja kemarin yang boleh ikut pemilu?
Coba dilihat di bukunya. Jujur artinya yang keras. Jujur artinya Arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. jadi semua yang terlibat pemilu, baik aparat pemerintahannya, baik pasangan calonnya, baik KPPS-nya atau penyelenggara pemilu di situ harus jujur. Artinya surat suaranya hasilnya tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dimalsukan. Bahkan misalnya ketika penghitungannya sudah selesai, surat awal misal jumlahnya ada 200 misal, kemudian ketika dihitung terakhir hanya 199, satunya kemana? Kira-kira yang dilakukan oleh petugas pada saat itu bagaimana? Apakah langsung dimasukkan? Ya udahlah, kita anggap saja dia yang nomor 1, boleh seperti itu? Tidak. Misalnya dianggap, ya udah kita anggap bahwa yang kurang tadi itu suaranya tidak sah, misalnya boleh? Boleh? Tidak boleh. Jadi nggak boleh. Karena tadi hasilnya harus jujur. Dan terus bagaimana supaya surat suaranya harus pas 200 seperti awal? Yang dilakukan adalah menghitung kembali. Jadi pernah kejadian juga, karena saya pernah jadi petugas pemilu, jadi pengawas pemilu pada saat itu ketika tahun 2012 pemilihan presiden. Di salah satu TPS di desa saya, itu kejadiannya seperti itu. Surat suaranya ada yang tidak match, ada yang tidak pas. Jadi mau tidak mau petugasnya harus menghitung kembali. Makanya ketika penghitungan itu bisa saja sampai dini hari. Terus kemudian sekarang diskusi kelompok. Seperti biasanya sebelum kita diskusi, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kalau biasanya kita bagi menjadi 5 kelompok, hari ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, kita bagi menjadi 6 kelompok. Kita berhitung dulu dari belakang deh. Gantian Reza. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1. Biasa langsung berpindah. Untuk kelompok 1 di sebelah sini ya. 1 di sini di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan berpindah di bawah tulisnya. Kelompok 5-nya mana? Kamu kelompok berapa? 6. Sini ini kelompok 5. Kamu ikut 5 aja, ikut 5 saja. Kamu ikut 5. Ya. Sudah ya, sudah lepas ya. Menyaksikan video saya bagi kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Permasalahannya tentang apa? Kita saksikan dulu video berikut ini. Namun ketika pengunjuk rasa meminta masuk ke dalam gedung DPRD dan dihadang petugas, situasi pun berubah memanas. Untuk mendesak mundur mahasiswa. Tadi yang kelompok 1 terkait apakah tadi, kemudian nomor 2 sampai permasalahan nomor 3. Silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya, ya. Kemudian ditulis jawabannya. Nanti kita presentasikan maju ke depan dari masing-masing kelompok.
Ya, menurut kelompok kami, video tentang demo atau unjuk rasa termasuk contoh dari demokrasi. Alasannya adalah bahwa unjuk rasa mahasiswa juga salah satu bentuk mengungkapkan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan kelompok satu, demo tadi termasuk bagian dari demokrasi. Kelompok tiga bagaimana? Apakah demo tadi demokrasi atau bukan? Ya, itu ya. Meskipun ricuh, tapi yang namanya demo atau unjuk rasa juga bagian dari demokrasi. Jadi nanti ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kasih pas untuk kelompok satu. Mungkin ada kata lagi? Oh sudah. Silakan diakhiri dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang kelas. Jadi bahwasanya yang namanya unjuk rasa, yang namanya demonstrasi itu juga bagian dari sistem demokrasi. Meskipun pelaksanaannya disalahgunakan, bisa dikatakan demokrasinya bebas, tapi kebablasan ya, sampai berujung kericuan atau kerusuhan tadi. Yang namanya unjuk rasa boleh, yang namanya mengkritik pemerintah boleh, tapi tidak harus dengan tindakan kekerasan. Masih banyak contoh lainnya, misalnya mengkritik lewat media online, mengkritik lewat artikel di surat kabar atau surat cetak, gitu ya. Mungkin dari sini ada yang belum dipahami. Sudah paham semuanya? Sudah. Berarti hari ini tadi kita membahas tentang apa saja? Pengertian demokrasi. Demokrasi tadi apa? Pemerintahan oleh rakyat dan untuk kemudian tadi ada prinsip-prinsip demokrasi, asas pemilu, bahkan tata cara pemilihan umum atau penerapan nyata tindakan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana sejauh mana kalian memahami materi hari ini secara berkelompok ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, tadi sudah saya share di grup kelas ya, sudah saya share ya. Nah, itu silakan diklik. Satu kelompok cukup satu HP saja. Nanti dikerjakan secara kelompok evaluasinya. Oke, kalau nomor dua pokoknya diperhatikan baik-baik. Silakan. Nah, bacakan ya. Kecuali yang segitiga memfitnah orang. Yang tinggalan tentang kebijakan, yang berapa tempat berasa. Iya betul. Kecuali apa? Memfitnah orang. Itu yang pertama. Memfitnah orang bukan bentuk dari demokrasi. Itu biru kenapa tinggi? Karena banyak yang jawab warna biru, bukan jawaban benarnya biru tidak. Yang biru tadi kan unjuk rasa, tadi unjuk rasa demokrasi tidak. Berarti kan yang kecuali yang memfitnah orang, gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang belum menjawab ya? Iya belum. Demonstrasi itu termasuk silakan. Sudah sangat jelas. Nggak usah ribut. Ayo, apa? Mari kita dibahas. Ada warna pink.
Ada yang bagian mendengarkan. Supaya apa? Tidak terjadilah sebuah keributan kayak tadi. Kenapa sampai terjadi keributan? Karena semuanya ingin berbicara, tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi kebanyakan